Seorang anak bernama Rafki yang sejak usia 5 tahun sudah kehilangan kedua orang tuanya akibat letusan gunung yang dahsyat. Sejak itu, ia diasuh di sebuah panti asuhan sederhana yang dikelola oleh seorang wanita tua bernama Bu Sinta. Meski hidupnya penuh keterbatasan, Rafki memiliki keinginan yang tak pernah padam. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan dan mengangkat derajat panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalannya. Setiap pagi, Rafki berjalan kaki sejauh 5 km untuk bersekolah. Sepulang sekolah, ia membantu pekerjaan panti menyapu, mencuci, atau mengajari adik-adik membaca. Ia tak punya kamar pribadi, hanya sebuah tikar di pojok ruangan. Ia rajin membaca buku-buku bekas yang dikumpulkannya dari pasar loak. Saat SMP, Rafki mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam bahasa Inggris. Ia belajar dari radio tua dan majalah bekas. Saat teman-temannya bermain, Rafki sibuk menulis surat kepada organisasi luar negeri, berharap bisa mendapat beasiswa. Dan doa itu terkabul saat ia mendapatkan program pertukaran pelajar ke Jepang saat SMA. Itulah titik balik hidupnya. Di Jepang, meski mengalami gegar budaya dan kesulitan bahasa, Rafki bekerja keras. Ia belajar siang malam, sambil bekerja paruh waktu di restoran untuk mengirim uang ke panti. Setelah lulus, ia diterima di sebuah universitas teknik di Tokyo dengan beasiswa penuh karena prestasinya yang gemilang. Beberapa tahun kemudian, Rafki lulus dengan predikat cum laude dan langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Osaka. Di sana, ia terlibat dalam proyek-proyek penting seperti pengembangan AI untuk pendidikan di negara berkembang. Namun, kesuksesan tak membuatnya lupa diri. Gaji pertamanya dikirimkan sepenuhnya untuk merenovasi panti asuhan tempat ia tumbuh. Ia juga mendirikan sebuah yayasan bernama Langit Rafki yang menyediakan beasiswa dan pelatihan bahasa asing bagi anak-anak panti di Indonesia. Kini, Rafki tak hanya dikenal sebagai insinyur andal di luar negeri, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang membuktikan bahwa masa lalu yang pahit bukanlah penghalang untuk masa depan yang gemilang. Rafki tiba di Jepang pada akhir musim gugur. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, sangat berbeda dari udara lembab di kampung halamannya. Ia hanya memiliki satu jaket tipis peninggalan dari panti. Jaket itu tak cukup menahan hawa dingin Tokyo, tapi ia tetap memakainya dengan tangan. Dimasukkan ke saku dan kepala tertunduk menahan angin. Bahasa Jepang adalah tantangan pertamanya. Meskipun ia fasih berbahasa Inggris, namun sebagian besar kehidupan sehari-hari mulai dari membeli makanan, naik kereta, hingga memahami pengumuman menggunakan bahasa Jepang. Ia sering tersesat, salah naik kereta, bahkan pernah keliru membeli makanan kucing karena tak bisa membaca label. Di asrama, ia tak punya banyak teman. Aksen dan cara bicaranya dianggap aneh. Kadang ia duduk sendiri di kantin, menatap nasi dan sup miso tanpa selera, sambil teringat masakan Bu Sinta, sayur lodeh dan tempe goreng. Namun, ia tidak menyerah. Setiap malam, ia mengulang pelajaran dengan tekun. Ia menulis semua kosakata baru dalam buku kecil, membaca berita dalam bahasa Jepang meski harus membuka kamus setiap 5 kata sekali. Ia mulai mencatat kebiasaan orang Jepang, mencoba menyesuaikan diri dengan budaya baru. Tepat waktu, sopan santun, kerja keras. Setahun berlalu, Raka mulai dikenal karena etos kerjanya yang luar biasa. Ia jadi salah satu dari sedikit mahasiswa asing yang lulus mata kuliah teknik mesin tingkat lanjut dengan nilai tertinggi. Seorang dosen, Profesor Yamamoto, memperhatikannya berkata, "Rafki-san, kamu tidak seperti mahasiswa lain. Kamu tidak hanya pintar, kamu punya hati." Profesor Yamamoto menawarinya kesempatan magang di perusahaan robotik. Di sana, Rafki bekerja keras sering menjadi yang terakhir pulang. Ia belajar banyak, dari pemrograman robot hingga filosofi kerja Jepang Kaizen, perbaikan terus-menerus. Saat musim semi keempat tiba, Rafki mengenakan jas hitam pertamanya untuk wawancara kerja. Ia diterima di perusahaan teknologi ternama di Osaka, bersaing dengan ribuan pelamar lokal dan internasional. Saat itu, ia hanya memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Bu Sinta, aku berhasil." Dengan gaji pertamanya, ia menghubungi seorang arsitek lokal di Indonesia dan berkata, "Saya ingin membangun kembali panti asuhan saya. Bukan sekadar bangunan, tapi rumah yang memberi harapan." Ia juga pulang ke kampung halaman. Saat langkah kakinya menapaki tanah yang dulu dipenuhi abu vulkanik, air matanya menetes. Anak-anak panti berlari ke arahnya, memeluknya, menyebut namanya dengan penuh haru, "Kak Rafki, Kak Rafki pulang." Ia berdiri di depan mereka, bukan lagi sebagai anak yatim piatu yang rapuh, tapi sebagai sosok yang kuat, simbol bahwa mimpi bisa lebih besar dari luka. Tahun demi tahun berlalu, Yayasan Langit Rafki berkembang. Ia membuka program daring,
menghubungkan anak-anak di berbagai pelosok Indonesia dengan mentor dari berbagai negara. Ia membiayai anak-anak muda untuk belajar ke luar negeri, memberi mereka bekal bukan hanya ilmu, tapi juga harapan. Di suatu malam musim dingin di Osaka, saat salju turun perlahan, Rafki berdiri di jendela apartemennya. Di layar laptopnya, terlihat video call dengan anak-anak panti yang kini belajar teknologi lewat laptop-laptop baru dari yayasannya. Ingat, katanya pada mereka, asal kalian terus berjalan, langit tak akan terlalu jauh untuk dijangkau. Dan di balik layar itu, semua anak serempak menjawab, kami akan menyusul Kak Rafki ke langit.